Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang 20 km dari lepas pantai kota Manay di wilayah Mindanao, Filipina. Sementara gempa susulan dengan kekuatan mencapai magnitudo 6,7 mengguncang wilayah yang sama beberapa jam kemudian. Gempa awal merusak rumah sakit dan sekolah hingga memutus aliran listrik dan memicu evakuasi warga daerah pesisir di dekatnya. 3 penambang yang sedang mencari emas diketahui tewas saat terowongan runtuh, menurut pejabat penyelamatan dari kota Pantukan. Sementara seorang penambang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dan beberapa lainnya terluka. Pemirsa, pasukan Israel melakukan persiapan untuk mundur dan keluar menuju garis kuning saat gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Pimpinan IDF mengonfirmasi bahwa mereka mulai memposisikan diri di sepanjang garis penempatan yang telah disepakati. Penarikan pasukan Israel mundur ke garis kuning berlangsung pada Jumat malam waktu setempat saat gencatan senjata Gaza mulai diberlakukan. Garis kuning yang masih berada dalam Gaza menjadi keputusan dari fase pertama kesepakatan damai bersama dengan gencatan senjata dan pertukaran sandera dan tahanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning pada periode 72 jam, hingga tahapan selanjutnya yang disepakati untuk mencakup tata kelola Gaza. Jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Irak, supporter Indonesia telah berkumpul di Jeddah, Arab Saudi. Dengan membawa spanduk bertuliskan "Setia Kawal Garuda", para supporter siap mendukung aksi skuad Garuda yang akan berlaga melawan Irak dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2020. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bung Effendi Ghazali di Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Bung Effendi, apa kabarnya? Selamat sore waktu Saudi, Diandra, selamat malam, dan para pemirsa serta pendukung Garuda yang siap-siap begadang, selamat malam. Selamat malam, Bung. Bagaimana ini Anda melihat euforia publik terhadap laga Indonesia versus Irak? Ada 3 catatan penting, tapi yang pertama salam dari Garuda seluruh dunia, Garuda Buana. Baru saja kami kumpul bersama dan kemudian makan siang di sini bersama-sama dengan Anda bayangkan Garuda dari ada Australia, Belanda, Swiss, kemudian yang ada di sekitar sini tuan rumah Garuda Saudi ya, Muhammad Erlangga yang mengadakan bersama Yan Simbolon, lalu ada Garuda Qatar, Garuda Kuwait, Garuda Bahrain, Garuda UAE, serta juga sampai yang saya sebutkan tadi Belanda, Jepang, Jerman, Australia, Swiss. Pokoknya kumpulnya sangat banyak pada sore hari ini. Nah, rencana jam berapa ke stadion nih, Bung? Ada yang sesudah makan nanti siap-siap ke stadion karena ingin menambahkan catatan yang kedua. Jadi ini harus kita akui, di samping tadi ya, terima kasih kepada seluruh supporter, jumlahnya hampir 10 ribuan ya kalau di total semua kemarin yang datang dengan tertib, tetapi juga ada, mohon maaf nih harus kita sampaikan, ada juga yang datangnya kurang tertib. Yang pertama, beli tiketnya bukan buat Blok Indonesia. Kemudian yang kedua, ada juga yang mohon maaf sekali nggak punya tiket gitu, tapi tetap datang sehingga ada beberapa insiden kecil kemarin. Nah, kita berharap hari ini tidak ada yang demikian. Jadi walaupun ini pertarungan hidup dan mati dan kebetulan tidak melibatkan tuan rumah ya, Diandra ya. Jadi kemungkinan lebih banyak lagi yang akan datang dan mudah-mudahan mereka yang menjaga di situ tidak terlalu keras. Tapi tentu kita harus menegakkan aturan. Jadi sekarang sudah mulai ada yang mengalir habis makan tadi menuju ke stadion. Tapi biasanya kurang lebih itu sekitar jam 8 sudah banyak supporter Indonesia 2 jam sebelum pertandingan sudah ada di sana. Dan secara khusus tadi Muhammad Erlangga dan teman-teman akan berharap mereka bisa menyiapkan koreografi dan tabu-tabuhan sepanjang pertandingan. Kalau yang kemarin itu relatif gagal, Diandra, ini ada cerita unik.
karena ternyata tempat duduk mereka sudah dipersiapkan 100 orang itu untuk nyanyi bersama sepanjang pertandingan, diambil oleh para supporter kita yang sudah tidak mau peduli nomor tempat duduk gitu. Itu juga tidak boleh. Mari kita datang ke stadion, duduk sesuai dengan nomor tempat duduk kita masing-masing, karena kalau tidak seperti kemarin, yang bawa bendera serta yang mau menabuh drum itu disuruh pindah karena menghalangi mereka. Padahal yang menabuh drum serta yang bawa bendera itu disitulah yang punya tempat duduk. Baik. Jadi Diandra, nanti pasti mudah-mudahan akan lebih tertib dan akan lebih rame nyanyi pendukung semangat timnas kita sampai akhir laga. Baik, nah Bung Ege, kalau kita melihat peluang timnas Indonesia kemarin kan kalah dari Arab Saudi dan hari ini juga bisa dibilang laga hidup mati melawan Irak. Peluangnya untuk melaju ke Piala Dunia 2026 menurut Bung Ege seperti apa? Ya, tentu kita pada hari ini bicara soal harapan dulu ya, Diandra ya. Harapan dari seluruh yang hadir tadi. Ada video-video yang penuh semangat menyatakan kita mudah-mudahan bisa menang 2-0 dengan harapan nanti kalau Irak juga misalnya karena tidak punya pilihan lain tampil juga dengan penuh semangat habis-habisan melawan Arab Saudi pada pertandingan terakhir tanggal 14 waktu Saudi, maka kita bisa lolos langsung. Tapi kalau tidak, misalnya memilih lebih rasional, itu kita akan lolos melalui pintu babak kelima. Tetapi artinya pada malam ini ini saya tambahkan harapan mereka, sebetulnya mereka berharap supaya Patrick Kluivert dengan hak prerogatifnya ya itu sungguh-sungguh menemukan formasi terbaik. Tidak sedikit tadi yang membicarakan tentang formasi 3-4-3 walaupun menyerahkan sekali lagi sepenuhnya pada Patrick Kluivert begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam ini tentu saja seakan-akan stadion ini menjadi tuan rumah kita, menjadi rumah kita gitu ya. Maksud saya ya, Saudi Arabia tidak hadir kan di stadion malam ini, kalaupun ada beberapa pengamat barangkali, dan jumlah penonton kita sangat banyak dibandingkan penonton Irak. Asal lebih tertib ya, asal lebih tertib, jangan dorong-dorongan, yang tidak punya tiket jangan ke stadion misalnya. Nah, dengan demikian ya, semua berharap, sekali lagi berharap kita bisa lolos langsung atau melaju ke setidaknya ke babak kelima, walaupun kita punya catatan dengan Irak itu adalah 7-1 dalam 8 penampilan terakhir, yaitu 7 kali kita tidak berhasil mengalahkan Irak dan hanya 1 kali seri, Yandra. Baik, terima kasih banyak Bung Effendi Ghazali sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Semoga timnas Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya pada laga hari ini. Terima kasih Bung Ege, salam sepak bola. Pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberi isyarat bakal melakukan rotasi pemain saat skuad Garuda menghadapi Irak Minggu dini hari. Termasuk oleh Romeni yang diperkirakan bakal menjadi starter serta Calvin Verdonk yang pulih dari cedera paha. Timnas Indonesia fokus menghadapi Irak di matchday kedua Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada opsi lain bagi JIZ dan kolega kecuali memenangi laga hidup mati yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari. Pelatih Patrick Kluivert memberi isyarat bakal melakukan rotasi pemain seiring perkembangan kondisi kesehatan penggawa Garuda. Ole Romeni diperkirakan tampil sebagai starter setelah masuk sebagai pengganti saat Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka. Sementara Calvin Verdonk yang absen saat menghadapi Arab Saudi akibat cedera paha bakal kembali merumput. Di bawah Mister Martin Paes masih menjadi tumpuan tim. 4 pemain di benteng pertahanan adalah Sandy Walsh, Kevin Dix, JIZ dan Calvin Verdonk. Duet Tom Haye dan Joe Pelupesi menjadi dirijen orkestra di lini tengah. Untuk menambah daya gedor tim, Kluivert diprediksi menurunkan 3 penyerang sayap, yakni Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, dan Ricky Kambuaya. Sementara Ole Romeni yang kembali fit diplot sebagai penyerang tengah. Laga berat memang bakal dilakoni skuad Garuda karena Irak lebih diunggulkan. Namun Kluivert yakin pasukannya punya mental petarung sejati dengan memberikan perlawanan terbaik.
Partai Grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia versus Irak akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Minggu pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Perakiraan susunan pemain Timnas Indonesia versus Irak, kalau Romeni dan Tom Hey akan dijadikan starter dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 bersama trio J.Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang dipasang menjadi starter sebagai bek pertahanan. Harapannya Patrick Kluivert kembali memainkan pola 3 back, baik itu 3-4-3 atau 3-5-2. Ini pola yang sering dimainkan oleh para pemain Indonesia sejak di era pelatih sebelumnya ya, Sintayong. Dengan pola ini pemain-pemain kita jauh lebih stabil permainannya, keseimbangannya juga lebih bagus. Dan juga diharapkan Patrick Kluivert kembali memainkan trio J.Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Trio ini terbukti sering membuat pertahanan kita solid dan beberapa kali tampil clean sheet, tidak kebobolan. Jelang duel hidup mati Timnas Indonesia versus Irak, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir berdoa dan bersujud di depan Ka'bah di Tanah Suci Mekah. Momen haru berdoa di depan Ka'bah dibagikan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Sabtu pagi. Menpora yang juga Ketua Umum PSSI itu tampak mengenakan pakaian ihram dan bersimpuh di depan Ka'bah. Sebaik doa dan rasa syukur juga Erick tuliskan. Warganet menyebut doa tersebut Erick sampaikan untuk kemenangan Timnas Indonesia melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Postingan mantan Menteri BUMN itu hingga Sabtu sore dikomentari lebih dari 143.000 akun. Erick Thohir diketahui sudah berada di Jeddah, Arab Saudi sejak laga pertama untuk mendukung Timnas Indonesia selama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Liputan iNews melaporkan.